Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa duduk dalam satu majlis untuk bersama-sama belajar, bersama-sama menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan juga kepada kaum muslimin yang mengikuti jejak sunnah beliau hingga nanti di yaumul qiyamah. Ma'asyiral kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini, atau mulai malam hari ini, untuk sementara waktu kajian dengan tema Sirah An-Nabawiyah kita liburkan terlebih dahulu. Kemudian akan kita ganti dengan pembahasan terkait ibadah yang mulia yang sebentar lagi insyaallah akan datang, yakni ibadah kurban. Kalau Ustadz Abdul Azim sudah mengawalinya dengan membahas perkara-perkara yang pokok dalam masalah-masalah kurban, maka di setiap Jumat insyaallah kita akan melengkapinya dengan membahas hal-hal yang lain yang insyaallah juga masih terkait dengan masalah kurban, dan insyaallah ini berharga ataupun insyaallah ini bermanfaat bagi kita yang nanti akan menunaikan ibadah kurban, demikian pula yang masih memiliki rencana untuk melakukannya. Adapun pembahasan kita malam hari ini, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, adalah terkait dengan larangan
memotong kuku, rambut, dan juga bulu bagi sahibul kurban. Kalau Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala mengatakan al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, berilmu terlebih dahulu sebelum berucap dan beramal, maka Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala beliau pernah mengatakan, man abadallaha bighairi ilmin kana ma yufsidu aksara mimma yuslih. Barang siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa landasan ilmu, maka dia akan lebih banyak membuat kerusakan dibandingkan memperbaiki. Oleh karena itu, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sepakat bahwa berkorban adalah bagian dari ibadah. Maka tidak mau atau mau tidak mau, orang yang ingin beribadah kepada Allah apapun bentuknya termasuk kurban harus memiliki dasaran ataupun landasan ilmu. Karena sebagaimana yang dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, tanpa dilandasi dengan ilmu, maka apa yang dia lakukan lebih banyak kerusakannya dibandingkan dengan dia memperbaiki. Oleh karena itu, ketika kita akan sholat, ya harus mengilmui tentang sholat. Ketika kita akan puasa, harus mengilmui masalah puasa dan juga ibadah-ibadah yang lain. Termasuk ketika kita akan berkurban, maka juga harus mengilmui terhadap masalah kurban. Oleh karena itu, di dalam Islam menuntut ilmu itu wajib. Baik seorang muslim ataupun muslimah, ya, menuntut ilmu itu wajib. Karena memang orang yang beribadah lalu berlandaskan ilmu tentu berbeda kualitasnya dengan orang yang beribadah tanpa berlandaskan ilmu. Dan secara pahala pun orang yang berilmu tentu lebih banyak untuk bisa meraih kesempatan, ya, meraih pahala yang banyak dibandingkan mereka yang tidak berilmu. Misalnya ada dua orang yang masuk ke dalam masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian keduanya sholat 2 rakaat. Orang yang memiliki ilmu, maka sholat 2 rakaat tersebut bisa dia niatkan untuk sholat qabliyah, demikian pula sholat tahiyatul masjid, sehingga dalam satu sholat dia sudah bisa mendapatkan 2 pahala sholat. Tapi kalau yang tidak tahu, maka mungkin dia masuk ke masjid, sholat 2 rakaat, hanya sholat tahiyatul masjid, hanya mendapatkan satu pahala sholat. Ya, ini permisalan yang kecil untuk membandingkan antara keutamaan orang yang tahu, yang memiliki ilmu, dengan yang belum ataupun tidak memiliki ilmu. Oleh karena itu, ketika Nabi SAW membandingkan antara
orang yang berilmu dengan ahli ibadah, ya. Beliau mengatakan fadlul alimi 'alal 'abidi kafadlil qamari 'ala sairil kawakib. Ya, perhatikan permisalan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan orang yang berilmu dengan ahli ibadah, ya. Orang yang berilmu dengan ahli ibadah, karena ahli ibadah itu belum tentu berilmu, Pak. Tapi orang berilmu seharusnya ahli ibadah. Rasulullah mengatakan fadlul alimi 'alal 'abidi, keutamaannya orang yang berilmu dengan orang yang ahli ibadah kafadlil qamar, seperti keutamaan bulan 'ala sairil kawakib, dibandingkan dengan seluruh bintang. Ya. Pertanyaannya adalah berapa jumlah bulan, Pak? 1 atau 500? 1. Kalau bintang berapa jumlahnya? Banyak. Ya. Tapi sebanyak itu bintang, ketika bulan sudah datang, maka yang menyinari bumi ini kebanyakan adalah sinarnya bulan. Walaupun itu juga bisa kita perumpamakan, ya ahli ibadah itu ya kecil-kecil banyak, ya. Tapi kalau orang yang berilmu satu tapi ya besar, sehingga manfaatnya ya bisa menyeluruh kepada yang lain. Oleh karena itu, sebelum datangnya ibadah yang mulia ini, yakni ibadah kurban, tidak ada salahnya kita terus mengulang-ulang ilmu tersebut, ya, karena terkadang sudah diulang-ulang pun lupa, ya, apalagi yang tidak diulang-ulang. Yang sering dimurojaah saja lupa, apalagi yang tidak dimurojaah. Sampai ikut kajian saja murojaah bahasa Arab, ya. Tapi masuk ke kelas bahasa Arab, ya bisa saja ngeblank, ya lali lagi, lupa. Apalagi yang tidak diulang. Ini, jadi tidak ada masalah kita mengulang-ulang ya ilmu, karena ilmu terus diulang. Sebagaimana pepatah mengatakan, idza takarrara taqarrara. Ya, apabila ilmu itu terus diulang, taqarrara, menancap insyaallah. Ya, terus ingat, kecuali yang lupa. Jadi ilmu itu diulang, insyaallah terus apa? Ingat, kecuali yang lupa. Baik, salah satu yang perlu diketahui oleh orang yang akan berkorban adalah bahwa mereka dilarang untuk memotong kuku rambut dan bulunya. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ra'aitum hilaladil hijjah." Apabila kalian telah melihat hilal bulan Dzulhijjah, maksudnya sudah masuk pada bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum ayyudhhiya, sedangkan salah seorang di antara kalian ingin menyembelih hewan kurban, falyumsik an sya'rihi wa adfarihi, maka hendaknya dia menahan, tidak memotong, tidak mencabut ataupun dengan cara yang lain dari rambut dan juga kukunya. Ini dalil yang melarang bagi orang yang akan berkorban untuk
memotong kuku, rambut dan juga bulunya dengan cara apapun. Ya, dengan cara apapun. Dan kuku serta rambut dan bulu manapun ini tidak boleh apa? Diambil. Baik itu rambut kepala, kemudian rambut yang ada di, mohon maaf, ketek, ataupun mohon maaf yang ada di kemaluan, ataupun bulu yang ada di kaki. Ya, mungkin tangannya juga memiliki bulu terkadang. Ya. Maka ini tidak boleh apa? Diambil dengan cara apapun. Baik itu dicabut atau dipotong dengan gunting, atau terkadang yang punya kebiasaan suka melintir-melintir rambut. Ya. Sambil nyantai rambutnya dipelintiri gitu. Entah yang kakinya, ya nggak tahu kaki sakit atau enggak itu, tapi terkadang ada yang suka melintirin rambut. Nah, kebiasaan ini jangan diteruskan kalau mau menyembelih hewan korban nanti. Demikian pula kuku, baik kuku tangan ataupun kuku kaki, dengan cara apapun. Ya, baik pakai potongan kuku, atau ada yang punya kebiasaan gigit kuku. Ya. Jadi kukunya ini digigiti gini. Ya. Kalau belum dapat, belum puas. Ya, kebiasaan yang seperti ini kalau nanti memang mau berkorban, jangan apa? Dilakukan, ditahan. Ya, jadi tidak boleh memotong dengan cara apapun, mengambil rambut dan kuku dengan cara apapun, baik rambut, bulu dan kuku yang ada di tubuh kita gini. Ya. Andaikan di hidung itu ada kuku, itu juga nggak boleh. Andaikan ada, tapi kan nggak ada orang yang hidungnya ada kukunya, nggak ada. Kuku itu ya kalau nggak ada di mana, tangan ya di jari kaki kan. Kalau di hidung nggak ada. Andaikan ada, nggak boleh. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memotong atau tidak bolehnya memotong kuku dan rambut ini hanya berlaku bagi orang yang ingin berkorban. Tidak seluruh anggota keluarganya dilarang untuk memotong kuku dan rambut, tapi hanya siapa yang ingin berkorban. Ya. Misalnya dalam satu keluarga yang ingin berkorban adalah sang ayah, kepala rumah tangga, maka yang tidak boleh memotong kuku dan rambut adalah kepala rumah tangga ini. Adapun keluarganya yang diikut sertakan secara pahala, maka mereka boleh memotong kuku dan rambut serta bulunya. Berarti istrinya, anaknya, atau mungkin di situ ada adiknya yang menjadi tanggungannya, atau mungkin ada ibu bapaknya atau mertuanya di situ juga menjadi tanggungannya. Mereka boleh apa? Memotong kuku dan rambut. Jadi intinya, siapa yang akan berkorban atau atas nama siapa yang akan berkorban tersebut, dialah yang tidak boleh memotong rambut dan kuku, bukan seluruh anggota keluarganya. Dan para ulama membahas bahwa larangan ini adalah memotong kuku sahibul kurbannya, atau memotong rambut sahibul kurbannya, atau mencabut bulu sahibul kurbannya. Karena ada juga yang menafsirkan hadis ini dengan mengatakan bahwa larangan tersebut tidak boleh memotong kukunya kambing atau sapi, ya, atau tidak boleh memotong rambutnya kambing atau sapi. Ya.
Tidak ada perselisihan pendapat dalam masalah ini. Artinya hadis ini seluruh ulama mengatakan bahwa itu fokus kepada siapa? Sahibul kurban. Ya, jadi bukan yang dilarang itu adalah memotong kukunya kambing. Ya, Mas Asep mau korban kambing, sebelum disembelih kukunya kambing diketoki dulu. Ya mau ngapain kan gitu? Ya, tujuannya juga untuk apa kan itu? Atau rambutnya dipotongin dulu, ya kepalanya dibotakin gitu misalnya, dibikin pang gitu biar wah sebelum kamu disembelih tak bikin dulu kamu macam-macam. Ini nggak boleh. Nah, maka penafsirannya bukan ke sana. Tapi larangan ini adalah mengarah kepada sahibul korban, orangnya, bukan kepada hewannya. Sehingga jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak boleh adalah siapa? Sahibul kurban. Pokoknya dari satu keluarga itu siapa yang atas namanya itu, dia yang tidak boleh memotong rambut, kuku dan juga bulu. Adapun yang lainnya yang dia hanya sekedar mendapatkan transferan ya pahala dari korban tersebut, maka tidak ada masalah. Dan ini Masya Allah, korban ini ikhwani fillah adalah ibadah yang pahalanya boleh antum berikan kepada siapa saja yang antum kehendaki. Ya, dari keluarga kita, kata para ulama, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal, bagi teman kita, bagi saudara kita, atau bagi tetangga kita. Kita punya tetangga yang mungkin karena ekonominya lemah, maka setiap tahun ketika kita berkorban, kita niatkan si fulan ini juga dapat apa? Pahala. Dan itu boleh. Ya, itu apa? Boleh. Makanya kalau nanti kita ingin berkorban, maka hendaknya kita punya niatan bahwa korban ini pahalanya juga untuk si fulan sekalipun, juga untuk keluarga kita. Ya. Boleh ya ditransfer seperti itu. Jadi sekali lagi, yang tidak boleh memotong adalah sahibul korban. Kalau dalam satu keluarga itu yang mau motong kambing adalah 2 orang, maka 2 orang itu saja yang tidak boleh memotong kuku, rambut dan bulu. Misalnya yang ingin berkorban adalah istrinya dan juga anak pertamanya, maka kalau suaminya tidak berkorban, anak kedua dan ketiganya tidak berkorban, bapak ibunya juga tidak berkorban, maka tidak ada masalah mereka memotong kuku, rambut dan juga bulu mereka. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, sejak kapan larangan memotong kuku dan rambut tersebut bagi sahibul korban? Kata para ulama, kalau orang yang ingin berkorban itu sudah memiliki niat sebelum masuk bulan Dzulhijjah, maka sejak tanggal 1 Dzulhijjah tidak boleh memotong kuku. Ya, seperti ya hari ini atau besok kita ada rezeki, kemudian kita ingin apa? Berkorban. Maka sejak tanggal 1 Dzulhijjah, maka ini juga kita harus perhatian dengan tanggal tersebut. Sejak tanggal 1 Dzulhijjah tidak boleh memotong apa? Kuku dan rambut. Udah, stop. Lah nanti kalau panjang gimana Mas? Ya sudah, sebelum tanggal 1 itu antum potong. Biar enggak memanjang kayak mak lampir gitu misalnya. Ya. Jadi biar apa? Enggak manjang seperti itu. Kan 10 hari misalnya kan masih mending, insyaallah enggak terlalu yang panjang sekali. Itu kalau yang punya niatan apa? Sebelum 1 Dzulhijjah. Maka niatnya sebelum 1 Dzulhijjah, tidak boleh motong kukunya nanti apa? Ketika tanggal 1 Dzulhijjah, dan itu terhitung setelah matahari tenggelam. Misalnya tadi adalah waktu terakhir bulan Dzulqa'dah, maka setelah tenggelam matahari masuk tanggal 1 apa? Dzulhijjah. Maka sejak itu tidak boleh memotong kuku, rambut dan juga apa? Bulu. Adapun yang punya niatan pada tanggal 5 Dzulhijjah misalnya, maka sejak itu dia tidak boleh memotong kuku.
Ya, misalnya tanggal 5 Dzulhijjah baru dapat apa? Rizki untuk bisa berkorban. Maka tanggal 1 sampai tanggal 4 boleh dia memotong kuku karena belum ada apa? Niatan untuk berkorban. Tapi kalau sudah ada niatan di tanggal 5 Dzulhijjah, maka sejak itu dia tidak boleh memotong kukunya lagi, demikian pula rambut dan bulunya. Lalu sampai kapan berakhirnya? Berakhirnya larangan untuk tidak memotong kuku dan juga rambut sahibul kurban adalah sampai hewan kurbannya disembelih. Ya, sampai hewan kurbannya disembelih. Hal itu sebagaimana tadi hadis atau hadis yang lainnya, kata Nabi SAW, man kana lahu dhibhun yudbihuhu atau yadbahuhu, man kana lahu dhibhun yadbahuhu, barang siapa yang memiliki hewan korban yang ingin dia korbankan, fa idza uhilla hilalu dzulhijjah, lalu datanglah atau masuklah awal bulan Dzulhijjah, yakni tanggal 1 Dzulhijjah, fala ya'khudanna min sya'rihi wala min adfarihi syai'an hatta yudhhiya, maka orang yang ingin berkorban tidak boleh memotong, mengambil kuku dan rambutnya sedikit pun, syai'an sedikit pun, hatta yudhhiya, sampai hewannya disembelih. Jadi kalau disembelihnya tanggal 10 Dzulhijjah setelah sholat Id, ya, maka sampai itu. Setelah itu baru boleh motong lagi kuku dan rambutnya. Kalau motongnya di tanggal 11 di hari tasyrik, ya, sampai tanggal 11 itu. Pokoknya sampai apa? Hewannya disembelih. Oleh karena itu bagi kita yang mungkin ada yang mengirim hewan korbannya keluar daerah dan itu masih hidup, kemudian diwakilkan kepada siapa yang ada di sana, maka untuk mengakhiri kapan antum bisa motong rambut dan kuku, ya tanya kepada yang antum wakilkan itu, sudah disembelih belum sapi saya, sudah disembelih belum kambing saya. Kalau dia mengatakan sudah, berarti ketika itu boleh memotong kuku dan rambut. Tapi kalau belum disembelih maka ya tidak boleh. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, pertanyaan yang lainnya adalah, apakah orang yang ingin berkorban lalu ternyata dia memotong kuku dan rambutnya sebelum hewan korbannya disembelih, apakah sesembelihannya sah? Ya. Jadi tadi kan ada larangan, ya, bagi orang yang ingin berkorban untuk tidak memotong kuku dan rambut. Andai kan ada orang yang motong kuku dan rambut, padahal dia ingin apa? Berkorban. Misalnya dari tanggal 1 Dzulhijjah dia sudah menahan tidak memotong kuku dan rambut. Kemudian tanggal 6 Dzulhijjah dia motong rambut dan juga kukunya. Apakah nanti hewan yang disembelihnya sebagai korbannya itu sah? Maka para ulama mengatakan sah. Ya. Karena larangan sahibul korban tidak boleh memotong kuku dan rambut ataupun bulu tidak ada kaitannya dengan keabsahan hewan korban yang telah dikorbankannya. Ya, tidak ada apa? Kaitannya. Artinya, kalaupun ada yang memotong kukunya, maka korbannya sah. Ya, korbannya sah dan itu tidak berpengaruh sama sekali. Namun
bagi dia yang memotong kuku dan rambut dengan sengaja wajib bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia telah melakukan dan melanggar apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka wajib bertaubat. Adapun kalau memang tidak tahu ya sudah, karena tidak tahu. Tapi kalau dia tahu nekat motong kuku dan rambut, harus apa? Bertobat. Karena ada apa? Larangan. Dan masalah hukum ya, memotong rambut dan kuku bagi sahibul kurban di kalangan para ulama itu terjadi silang pendapat yang cukup kuat, Pak. Ya. Sampai ada ulama yang mengatakan bahwa larangan tersebut hukumnya haram. Hukumnya apa? Haram. Artinya kalau dilanggar berdosa. Jadi memang ada apa? Perselisihan, perdebatan di kalangan para ulama yang cukup kuat tentang hukum larangan. Jadi Nabi SAW melarang orang yang ingin berkorban untuk memotong kuku dan rambut. Maka para ulama membahas ya, larangan ini hukumnya apa? Apakah makruh ataukah haram? Dan tidak sedikit dari kalangan para ulama yang mengatakan itu hukumnya apa? Haram. Sehingga bagi mereka yang sengaja memotong kuku dan rambutnya sebelum hewan kurbannya disembelih, wajib bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah, apa hikmah dari larangan tersebut? Karena pasti jemaah yang dirahmati oleh Allah, ini yang harus kita yakini, setiap perintah dari Allah dan Rasulnya pasti di balik itu ada hikmah. Setiap apa yang Allah larang dan Rasulnya juga larang, pasti di balik itu ada hikmah. Mau kita ini tahu hikmah itu ataupun tidak, mau tahu ya, mau kita ini tahu atau tidak hikmah itu, tapi kita harus yakini setiap yang Allah dan Rasulullah larang dan Allah Rasulnya perintahkan, pasti di balik itu ada hikmah. Misalnya gerakan sholat ya. Kita kan nggak tahu, Pak, apakah gerakan-gerakan sholat kita ini rukuknya itu akan memberikan efek ini dan itu, kan kita nggak tahu. Tapi pasti gerakan itu pasti memberikan efek kepada kita. Itu pasti. Ketika kita sujud dari atas ke bawah ya, dengan cara kepala agak rendah, kemudian mohon maaf ya, pantat agak di atas, itu pasti ada apa? Efeknya, efek positifnya pasti ada. Cuman terkadang kita tidak tahu. Nyatanya beberapa gerakan sholat itu diadopsi oleh mereka yang suka nari-nari dan joget atau olahraga ya, yang di kantornya setiap Jumat ya, joget-joget misalnya. Kan terkadang ada gerakan di situ seperti gerakan ruku ya. Kalau mereka yang membuat ini adalah orang kafir, mungkin nggak akan mengatakan ini saya adopsi dari sholatnya orang muslim. Karena mereka mengatakan itu mungkin akan menjadikan orang lain masuk Islam. Tapi setidaknya kita tahu dan tidak tahunya kita terhadap efek gerakan-gerakan tersebut, kita harus yakini pasti itu ada efek baiknya ya, ada efek baiknya. Karena setiap yang Allah dan Rasulnya perintahkan ataupun yang dilarang, pasti ada apa? Hikmahnya. Demikian pula ya, kenapa sahibul kurban ini nggak boleh motong kuku dan rambutnya ketika dia ingin berkorban? Ada beberapa hikmah yang disebutkan oleh para ulama. Di antaranya kita sebutkan, Pak, agar seluruh anggota tubuh orang yang ingin berkorban sebelum hewan korbannya ini disembelih itu utuh, tidak ada yang berkurang, dan semuanya nanti akan dibebaskan dari api neraka. Ya. Jadi biar utuh, biar ya
anggota tubuh ini tidak ada yang berkurang, tetap lengkap. Ya, kemudian dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka secara menyeluruh. Ya, ini diantara faedahnya. Karena jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hikmah yang sangat banyak disebutkan oleh para ulama, ya, diantaranya adalah agar kukunya nanti ataupun rambutnya nanti yang belum dipotong kemudian dipotong berbarengan dengan atau sesudah hewan kurbannya dipotong, itu dihitung kurbannya dia juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Intinya, ya, apapun perintah dan juga larangan dari Allah dan Rasulnya, maka pasti di sana ada hikmah yang banyak, baik kita mengetahui hikmah tersebut ataukah tidak. Yang jelas pasti ada hikmahnya, ya, yang akan kembali kepada kita sebagai pelakunya. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, satu hal lain yang ingin kita sampaikan, bahwa dilarangnya sahibul kurban untuk memotong kuku dan juga rambutnya menunjukkan bahwa memang kuku yang ada di tangan kita ataupun jari kaki kita, sunnahnya adalah dipotong. Ya, sunnahnya adalah dipotong dan bukan dipelihara. Jadi ada larangan dari Nabi SAW untuk sahibul korban agar mereka tidak memotong kuku dan juga rambut mereka. Ada satu hal lain faedah yang dapat kita ambil, menunjukkan bahwa kuku secara sunnah itu dipotong, bukan dipelihara. Ya, dipotong dan bukan dipelihara. Karena para sahabat, demikian pula Nabi SAW, mereka sering memotong kuku mereka, sehingga ketika akan berkorban ada larangan untuk memotong kuku dan juga rambut, maka dilarang, ya, supaya kuku-kuku mereka itu dan rambut-rambut mereka tetap utuh sampai sembelihannya disembelih. Ya. Dan para ulama mengatakan bahwa memotong kuku itu kalau memang sudah panjang itu dipotong. Itu yang paling sunnah. Adapun sunnah memotong kuku di hari Jumat, maka hadis-hadisnya lemah kata para ulama. Itu hanya anjuran dan juga praktek dari para sahabat saja. Mereka sering memotong kuku di hari Jumat karena hari Jumat adalah hari raya. Sehingga beberapa yang jelek, yang kotor-kotor itu harus dipotong, harus dibersihkan. Karena itu adalah hari raya. Adapun secara dalil ada, tapi kata para ulama lemah. Sehingga para ulama rahimahumullahu taala, di antara mereka ada yang berpendapat memang sunnahnya memotong kuku adalah hari Jumat, dengan alasan bukan dalil tapi alasan karena itu adalah hari raya, harus bersih, harus rapi dan sebagainya. Kemudian ulama yang lain memberikan kelonggaran, ya, memberikan kelonggaran. Andaikan ingin memeliharanya, maka cuma sampai 40 hari. Cuma sampai 40 hari. Setelah itu dipotong. Ya, sebelum 40 hari dipotong. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taalaan, Rasulullah SAW memberikan waktu dan batasan waktu kepada kami untuk memotong kumis, memotong kuku, memotong rambut dan sebagainya, itu sampai 40 hari. Sehingga kalau bisa sebelum 40 hari sudah dipotong. Ya. Karena terkadang kaum muslimin memiliki kebiasaan tersebut, ya, membiarkan kukunya panjang. Kalau saya dulu sebagai seorang laki-laki, manjangin kukunya itu di jempol, entah dua atau kanan kiri, dipanjangkan. Kalau perempuan terkadang semuanya, ya, panjang semua gitu. Padahal jamaah yang dirahmati Allah, secara sunnah kuku itu dipotong. Sehingga kalau memang sudah panjang,
itu hendaknya segera dipotong, dan itu termasuk sunanul fitrah. Termasuk sunnah fitrah adalah memotong kuku. Wallahu taala a'lam bissawab. Jadi itu di balik larangan sahibul kurban untuk tidak memotong kuku dan rambut mereka adalah faedah bahwa sebenarnya secara sunnah rambut kita, demikian pula kuku kita ini adalah sunnahnya dipotong bukan dipelihara. Wallahu taala a'lam bissawab. Demikian apa yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan di kesempatan yang lain kita bisa membahas yang lainnya biidznillah subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.